Ayah bunda, tentu kita tidak asing dengan yang namanya album foto atau juga dengan buku diari. Apa kaitannya album foto dan juga buku diari dalam materi portofolio kali ini? Dari asal katanya, portofolio terdiri dari dua kata, yaitu port, laporan, dan juga folio, penuh atau lengkap. Sehingga secara definisi dapat kita artikan bahwa portofolio merupakan kumpulan jurnal kegiatan anak berupa laporan dan dokumentasi perkembangan anak yang disertai dengan bukti-buktinya. Pembuatan portofolio sendiri sangat tergantung dengan tujuan yang ingin kita gapai. Untuk jenis portofolio sendiri, dapat kita golongkan berdasarkan usianya. Ada development portfolio untuk anak usia 0-6 tahun, learning portfolio anak 7-10 tahun, showcase portfolio untuk anak 11-15 tahun, assessment atau standar portfolio. Untuk anak yang usia 15 tahun ke atas, mereka sudah dapat membuat portofolio sendiri berdasarkan karya-karya profesional untuk kuliah atau bahkan untuk bekerja. Portofolio ini adalah hasil rekam dari aktivitas si anak. Untuk itu, manfaatnya adalah agar kita tahu bagaimana perkembangan anak dari waktu ke waktu, sehingga dapat mendorong anak agar tahu dirinya sendiri, lebih mawas diri, dan juga dapat menemukan beberapa minat dan bakat anak, sehingga kita jadi tahu apa keunikan anak masing-masing dan apa kebutuhan dari perkembangan anak tersebut. Awal pembuatan portofolio, kadang kita bingung apa yang harus kita mulai dulu. Terkadang ketika kita akan memulai sesuatu hal, kita dirumitkan terlebih dahulu oleh pemikiran kita sendiri. Akhirnya kita gagal sebelum memulai sesuatu yang baik. Bunda Danis dari kelas 6 PISA mengatakan, beliau membuat sebuah catatan perkembangan anak. Dari anak mulai bisa merangkak, berjalan, bahkan bisa bersepeda, dan perkembangan lainnya. Catatan-catatan tersebut juga merupakan bahan untuk kita membuat portofolio. Jadi, mulailah dengan menuliskan jurnal kegiatan anak dalam sebuah tulisan. Hampir sama kan ketika kita menulis sebuah diary. Orang zaman dahulu juga sudah memulai untuk mengumpulkan beberapa foto perkembangan anak. Kalau kita lihat ke belakang kembali, maka mereka sudah mulai membuat portofolio, hanya belum lengkap seperti sekarang. Dengan perkembangan teknologi seperti sekarang, seharusnya membuat portofolio akan lebih mudah dengan beberapa variasi sesuai dengan kemampuan dan selera kita dalam membuat portofolio. Ayah dan bunda, yang penting mulailah. Ketika hal tersebut hanya ada di pikiran kita, maka semuanya akan sia-sia. Lebih baik kita mulai walaupun dengan hal yang sederhana. Portofolio anak sangat berguna untuk refleksi orang tua, guru, atau mentor, di mana kita jadi tahu apakah anak melakukan hal yang sewajarnya atau tidak, dan dapat mendeteksi sesuatu yang berjalan sesuai atau kurang sesuai. Sehingga tingkah laku anak dapat terekam dengan baik dalam catatan portofolio. Dan kita sebagai orang tua akan lebih cepat dalam penanganannya, sehingga tidak semakin larut. Ketika semangat kita menurun dalam membuat catatan anak, ingat kembali, manfaat besar apakah yang dapat kita peroleh dari membuat sebuah portofolio?
Kita tidak harus membuat portofolio dalam bentuk yang lengkap. Namun yang terpenting adalah mulailah. Mulailah dengan menulis. Pendidikan anak ada di tangan orang tua. Pahami anak kita, jadilah orang tua bagi mereka, teman, sahabat bagi mereka, kakak, guru. Dampingilah mereka dalam berproses. Catat perkembangan mereka dalam sebuah portofolio. Kelak, portofolio ini dapat lebih mengenalkan anak tentang siapa dirinya. Laporan keuangan saja minimal dibuat sebulan sekali. Bagaimana dengan laporan anak? Saya Bunda Dewi dari Notoland Parent School untuk sesi portofolio. Mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih.